Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat hari Minggu kepada saudaraku yang beragama Kristen. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya ada di bundaran MRT Hotel Indonesia. Saya baru berolahraga di sekitaran Hotel Indonesia dan ini saya ada sekarang di Bundaran HI. Jadi pagi hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP yang menyatakan bahwa makan gratis dengan anggaran Rp10.000 itu tidak cukup. Saya terkadang sangat miris melihat perlakuan daripada pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati tersebut bahwa anggaran makan gratis Rp10.000 itu tidak cukup. Saya rasa saya di sini Ibu Megawati ingin menunjukkan bahwa seolah-olah dia itu tahu semuanya tentang Indonesia ini. Dia tahu semua tentang Indonesia ini dan seolah-olah dia yang paling berjasa untuk pembangunan negara Indonesia ini menurut saya, sehingga dia yakin sekali bahwa anggaran Rp10.000 tidak cukup. Saya mengatakan kepada kita semua bahwa anggaran Rp10.000 di daerah itu cukup. Saya pastikan sangat-sangat cukup. Asalkan tidak dikorupsi. Asalkan tidak di markup. Salah satu contoh misalkan di daerah saya, kalau misalnya memang serius dilaksanakan anggaran Rp10.000, contohnya ayam. Untuk beli ayam, janganlah ke tukang potong ayam yang ada di pajak. Nah, karena ini jumlahnya besar, maka belilah ayam tersebut langsung di peternakan ayamnya. Jauh-jauh lebih murah. Contohnya lagi, telur. Belilah telur langsung di peternakannya. Jauh-jauh lebih murah. Sayur, langsung aja order ke distributor sayurnya. Jadi saya rasa sangat-sangat cukup. Begitu juga dengan beras. Jangan beli di Alfamart berasnya, jangan beli di Indomaret berasnya. Belilah langsung ke kilang padi dan teken kontrak. Jadi anggaran Rp10.000 itu sangat-sangat cukup untuk di daerah. Saya pastikan sangat-sangat cukup. Dengan catatan para pejabat-pejabat jangan mengambil komisi atas kegiatan makan siang gratis ini. Biarlah uang yang Rp10.000 itu benar-benar dikelola sama orang atau sekolah ataupun apa yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Jadi sangat-sangat cukup. Dan Anda bayangkan kalau seandainya dimarap lagi jadi 15.000, selisih 5.000 kali berapa juta, sudah berapa miliar, bahkan bisa triliun selisihnya kalau dibuat 15.000. Nah, dan selisihnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Jadi Bapak Prabowo, Anda benar bahwa Rp10.000 itu sangat-sangat cukup. Asalkan jangan lagi para pejabat dinas pendidikan ataupun anggota dewan memarkup, meminta komisi. Di negara ini sangat sering terjadi para pejabat minta komisi, dan itu sangat-sangat sering terjadi. Sehingga akibatnya harga semua naik. Tapi kalau dengan Rp10.000 itu tidak ada pemberian komisi kepada para pejabat dan tidak ada titip harga dan lain sebagainya, dan murni memang Rp10.000 itu dikelola oleh sekolah ataupun oleh catering ataupun oleh desa yang ditunjuk oleh pemerintah, saya rasa sangat-sangat cukup dan itu sangat berpotensi untuk menambah pekerjaan masyarakat desa yang tidak bekerja, khususnya ibu-ibu. Contohnya dana itu diserahkan, dikelola oleh desa.
dan desa bisa bekerja sama untuk memasak bersama-sama untuk kepentingan desa mereka, untuk siswa-siswa di desa mereka, dan itu cukup. Nah, jadi terbayang nggak kalau seandainya dengan makan gratis itu satu kali itu 10.000 ya, kalau di desa, kalau di tempat saya misalnya di Deli Serdang, saya bisa membuat modal kos paling sedikit biaya saya memasak satu potong ayam, telur, nasi, dan sayur ya, itu bisa saya buat kosnya 7.000 atau 8.000. 7.000 kita buat, bisa, bisa, sangat-sangat bisa, dengan potongan ayam yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi di Deli Serdang saya rasa bisa, karena saya pernah melakukan untuk siswa-siswa saya yang ada di sekolah saya. Kebetulan saya punya sekolah ada di kawasan Deli Serdang. Saya pernah melakukannya baru-baru ini. Dan modalnya 8.000, jualnya 10.000. Masih ada untung 2.000, dan itu wajar untuk keuntungan daripada yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau seperti itu anggarannya sangat-sangat bisa dilakukan. Oleh karena itu, bahwa 10.000 itu sudah pantas untuk anggaran makan siang gratis untuk siswa-siswa yang ada di desa. Jadi Bapak Prabowo, Anda melakukan hal yang benar dengan memotong anggaran makan siang gratis dari 15.000 menjadi 10.000. Dan itu bagus, sehingga sisanya yang 5.000 itu bisa digunakan untuk kepentingan lain. Dan satu lagi, saya juga senang dengan pendapat Bapak Prabowo yang mengatakan tidak perlu lagi pilkada. Saya rasa benar sekali. Kenapa? Pilkada itu mengeluarkan kos yang besar, baik dari segi pemerintah maupun dari orang yang melaksanakannya. Biarlah kita hanya melakukan pemilihan sekali saja, pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif. Jangan buang-buang uang untuk saat sekarang ini, karena Indonesia sejatinya sangat butuh uang yang banyak untuk membangun infrastruktur. Jadi saya berharap kepada Bapak Prabowo agar fokus kepada pembangunan infrastruktur, dan pada ketua-ketua partai harus mendukung program Bapak Prabowo ini untuk penghematan. Dan kalau bisa pemilihan bupati, gubernur itu cukuplah dipilih oleh para anggota legislatif. Karena apa? Kita sudah lihat, dipilih rakyat pun yang menang tetap orang yang punya uang, dan orang yang punya uang itu tetap juga ditangkap korupsi seperti itu. Jadi bukannya bagus para gubernur, susah sekali nyari para gubernur yang bagus dalam melayani masyarakatnya. Dan rata-rata banyak para gubernur bupati yang terkena juga kasus korupsi. Jadi nggak ada jaminan bagi kita bahwa dengan pemilihan langsung itu hasil kualitasnya jauh lebih bagus daripada dipilih oleh para anggota dewan. Sudah barang tentulah kalau dia dipilih oleh rakyat sehingga dia mengeluarkan kos yang banyak, mengeluarkan biaya untuk partai, mengeluarkan biaya untuk masyarakat yang memilih, sudah pasti paling penting dia nanti setelah jadi anggota bupati atau kepala daerah, dia akan mengembalikan modalnya. Jadi pas yang dibilang Bapak Prabowo itu, bahwa biarlah pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur biar dipilih oleh para anggota legislatif, tapi untuk presiden dan para legislatif biar dipilih oleh rakyat. Jadi kita masyarakat Indonesia harus kita dukung apa yang diwacanakan oleh Bapak Prabowo, biar Indonesia melakukan penghematan yang luar biasa, sehingga dana-dana yang dihemat tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain di daerah-daerah terpencil seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Kita lawan para partai-partai yang tidak mendukung program penghematan. Walaupun saya kader PDIP, saya tidak setuju dengan pernyataan Ibu Megawati dan Deddy Sitorus. Kita harus melakukan penghematan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Karena apa? Kita bukan orang kaya, kita bukan punya banyak uang. Jadi kita harus tahu diri untuk melakukan penghematan. Salam cerdas dari saya, Trino Fernando Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Merdeka.